Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sonia Apriani, NIM 19057200011. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Audit Manajemen dengan sub pembahasan yaitu yang pertama, meminimalkan taxable revenue, yang kedua, memaksimalkan deductible expenses, yang ketiga, audit atas pajak penghasilan PPh 21, 23, dan 25, lalu juga audit atas kewajiban PPN. Dan pembahasan pertama kali ini, saya akan membahas mengenai audit atas meminimalkan penghasilan kena pajak. Nah, meminimalkan penghasilan kena pajak di sini yang dimaksud adalah menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, otomatis pendapatan sebagai dasar perhitungan pajak akan berkurang, dan itu juga akan berdampak pada jumlah pajak yang akan dibebankan. Dan otomatis akan mengurangkan pajak terutang pada perusahaan. Dan berikut ini merupakan yang bukan objek pajak berdasarkan PPh pasal 4 ayat 3. Yang pertama, sumbangan, hibah, dan bantuan. Bantuan atau sumbangan yang kali ini itu termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya sudah diatur atau dituangkan dalam peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 yaitu harta hibah. Harta hibah di sini itu yang diterima oleh keluarga saudara atau dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil. Objek selanjutnya adalah warisan. Nah, warisan di sini tentu saja merupakan peninggalan dari leluhur atau orang tua atau keturunan yang segaris yang berada di atasnya. Poin selanjutnya adalah harta. Yang dimaksud dengan harta di sini adalah setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Dan poin keempat selanjutnya yang bukan merupakan objek pajak yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Lalu yang bukan merupakan objek pajak selanjutnya adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Lalu juga ada dividen atau bagian laba yang diperoleh dari perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Akan tetapi, dividen yang dimaksud sebagai bukan objek pajak adalah dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan bagi PT, dividen yang dimaksud adalah dividen dari BUMN atau BUMD atau kepemilikan pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%. Poin selanjutnya adalah iuran dana pensiun.
Selain itu, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun juga bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3. Lalu, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu, ada juga beasiswa yang merupakan bukan termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3. Selain itu, juga ada bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, dan ketentuannya yang sudah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan juga merupakan bukan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3. Lalu kita masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu memaksimalkan deductible expenses. Deductible expenses adalah beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak. Nah, di sini kita membahas mengenai beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak dan bagaimana cara memaksimalkannya. Menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang. Dengan memaksimalkan beban-beban ini berarti kita juga memperbesar faktor pengurang dari penghasilan, di mana penghasilan itu kan nanti juga berpengaruh dalam perhitungan pajaknya. Intinya adalah bagaimana cara mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi itu dapat teridentifikasi sebagai pengurang penghasilan yang berimbas pada berkurangnya pajak terutang pada suatu perusahaan. Seperti yang diatur dalam pasal 6 UU Pajak Penghasilan sebagai berikut, yaitu besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk diantaranya adalah yang pertama, biaya secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Apa sih yang dimaksud kegiatan usaha di sini? Ya, yang pertama bisa jadi biaya pembelian bahan, lalu biaya administrasi, lalu ada juga biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, biaya asuransi, biaya promosi, biaya sewa royalti, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan kegiatan usaha. Lalu ada juga penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu ada juga iuran dana pensiun, di mana iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu ada juga beban atas kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ada pula beban-beban dari kerugian atas selisih kurs atau mata uang asing, lalu ada juga biaya penelitian, pengembangan perusahaan, beasiswa, magang, pelatihan, dan piutang-piutang yang tidak tertagih dari perusahaan tersebut. Efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisi beban mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk semaksimal mungkin menjadikan beban-beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal. Nah, di sini kebijakan akuntansi perusahaan itu harus mengadopsi dari peraturan perpajakan yang sedang berlaku agar transaksi beban itu tidak termasuk dalam non-deductible expenses. Nah,
Di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh daftar biaya-biaya komersial yang tidak diakui sebagai biaya fiskal. Yang pertama yaitu biaya atas PPh yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Lalu juga ada premi asuransi jiwa untuk pemilik atau pemegang saham dan keluarganya. Lalu yang ketiga juga ada iuran pensiun ke dana pensiun yang belum disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu juga ada pengobatan cuma-cuma atau langsung datang ke rumah sakit. Dan selain itu juga ada beban pemberian imbalan sebagai bentuk natural dan kenikmatan dalam bentuk seperti beras, gula, dan sebagainya. Lalu juga ada beban cuti pegawai yang dibayarkan oleh perusahaan. Itu juga tidak termasuk dalam deductible expenses. Nah, selain itu perjalanan dinas pegawai seperti lumsum yang tidak didukung dengan bukti-bukti, biaya piknik atau rekreasi juga termasuk non-deductible expenses. Selain itu, ada juga hal-hal yang sering kita temui yaitu pembagian bonus, tantiem, gratifikasi. Itu juga termasuk dalam non-deductible expenses. Selain itu juga selanjutnya beasiswa. Beasiswa di sini yang dimaksud yaitu beasiswa yang tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan atau bisa dikatakan sumbangan ya teman-teman. Lalu selanjutnya, kendaraan perusahaan yang dibawa pulang atau dikuasai oleh pegawai. Nah, kendaraan yang semacam itu biasanya dimasukkan ke dalam penyusutan kelompok 2 atau termasuk biaya reparasi dan pemeliharaannya, bahkan hingga biaya bahan bakar, oli, dan sebagainya. Lalu juga ada biaya pembuatan perumahan perusahaan dan asrama di mana untuk pegawai yang tidak diberi tunjangan perumahan. Nah, di dalamnya itu termasuk biaya penyusutan rumah dan biaya eksploitasi rumah. Lalu ada juga PPh sewa rumah yang dibayar oleh perusahaan. Lalu ada juga imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham. Di dalamnya itu biasanya ada beban imbalan di atas kewajaran. Dan ada juga dividen terselubung. Dividen terselubung di sini yang dimaksud adalah pembayaran premi asuransi jiwa. Ada juga dividen terselubung yang dapat biasanya berupa seperti pembayaran biaya listrik, telepon rumah pribadi, lalu juga ada pemeliharaan mobil pribadi, PBB rumah pribadi, dan pengeluaran perusahaan akan tetapi untuk kepentingan pribadi. Lalu ada juga beban-beban atas gaji yang dibayarkan ke anggota atau CV. Selain itu juga ada beban bunga. Di sini bunga itu biasanya yang dimaksudkan adalah bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau melakukan akuisisi saham milik pemegang saham. Terus juga ada biaya bunga atas pinjaman tapi untuk keperluan pribadi. Lalu juga ada pembayaran bunga ke pemegang saham atau yang memiliki hubungan istimewa yang tidak wajar atau tidak semestinya. Ada juga selanjutnya yang termasuk dalam beban yang termasuk dalam non-deductible expenses yaitu beban litbang atau research and development yang dilakukan di luar negeri. Selain itu juga ada sanksi perpajakan, denda bunga atau kenaikan tarif pajak. Dan poin selanjutnya yaitu mengenai PBB untuk tanah bangunan yang digunakan untuk usaha atau milik pribadi. Dan beban selanjutnya ada juga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Apa sih pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan? Yaitu yang pertama untuk perolehan PKP atau JKP sesuai pasal 9. Lalu ada juga faktur pajak standar yang tidak lengkap, tidak benar,
cacat ya, atau kecuali dapat dibuktikan bahwa pajak telah dibayar. Lalu ada juga biaya entertainment dan keperluan pegawai yang dibayar oleh perusahaan, ataupun biaya promosi yang tidak didukung dengan bukti-bukti. Dan masih banyak lagi beberapa beban yang masuk dalam non-deductible expenses yang teman-teman bisa lebih pahami dan baca pada buku audit manajemen karangan IBK Bayangkara. Dan secara umum, beban-beban yang sudah saya sebutkan tadi itu yang tidak diakui sebagai beban fiskal itu dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang berdasarkan penyebabnya. Pertama, beban-beban karena pemberian natura atau kenikmatan. Dan yang kedua, beban-beban karena tidak terpenuhinya ketentuan administrasi menurut ketentuan perpajakan sebagai bukti dari terjadinya beban tersebut, sehingga tidak bisa diakui. Dan secara umum, beban-beban yang sudah saya sebutkan tadi itu yang tidak diakui sebagai beban fiskal itu dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang berdasarkan penyebabnya. Pertama, beban-beban karena pemberian natura atau kenikmatan. Dan yang kedua, beban-beban karena tidak terpenuhinya ketentuan administrasi menurut ketentuan perpajakan sebagai bukti dari terjadinya beban tersebut, sehingga tidak bisa diakui. Secara komersial, mungkin saja beban tersebut tuh memang benar terjadi untuk menjaga hubungan antara pemasok dengan pelanggan. Akan tetapi, karena tidak lengkapnya bukti menurut ketentuan pajak, beberapa bukti tersebut tuh tidak bisa dijadikan sebagai beban fiskal. Dan sebagai manajemen perpajakan, kita tuh dituntut untuk bisa memaksimalkan beban-beban komersial yang tidak diakui sebagai beban fiskal. Ini menjadi agar menjadi beban fiskal melalui penetapan kebijakan perpajakan dan akuntansi yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola transaksi agar beban-beban tersebut yang tadinya non-deductible menjadi deductible. Tujuan akhirnya untuk apa? Untuk mengurangi perhitungan pajak terutang pada perusahaan tersebut tentunya. Nah, kebijakan perpajakan yang diambil dalam rangka ini tuh harus tetap dalam koridor aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, agar kebijakan perpajakan diambil itu tidak menimbulkan masalah baru berupa pelanggaran aturan perpajakan. Dan sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu audit atas pajak penghasilan pasal 21. Dan pengertian PPh 21 sendiri ialah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dilakukan oleh yang pertama yaitu pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, ataupun tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Selain itu, yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, atau sejenisnya yang berkaitan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Dan selanjutnya yang termasuk dalam PPh 21 yaitu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lainnya dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Lalu ada juga badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa. Termasuk di sini adalah jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
Contohnya seperti semisal sebuah perusahaan membayar seorang akuntan untuk melakukan jasa audit di kantornya. Nah, itu merupakan salah satu objek pajak 21. Yang terakhir yang termasuk dalam objek pasal 21 yaitu penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Di sini contohnya seperti semisal sebuah lembaga mengadakan kegiatan bimbingan teknis atau seminar, di mana dalam bimbingan teknis atau seminar tersebut mengundang seorang narasumber ataupun bintang tamu, dan narasumber ataupun bintang tamu tersebut mendapatkan honor atas partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Nah, honor tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 21. Akan tetapi, ada juga yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing ataupun organisasi internasional yang ada di Indonesia. Dan agar lebih mudah untuk mengendalikan PPh pasal 21, sebuah perusahaan alangkah baiknya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Fungsi dari rekening-rekening ini adalah menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi sumber pemotongan atau pemungutan dari pajak tersebut, dan nilai dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembuatan SPT PPh 21, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, karena apa? Jika terjadi perbedaan nilai PPh 21 yang disetor ataupun dilaporkan dengan nilai dari pajak PPh 21 yang tercatat dalam perusahaan, itu akan sangat beresiko sekali. Kenapa beresiko? Karena bila itu tuh berbeda dengan nilai objek pajaknya, berarti itu terdapat perbedaan penghasilan karyawan yang bukan objek PPh 21 atau masih di bawah PTKP. Akan hal tersebut, itu tuh perusahaan tuh harus memiliki rinciannya dan dapat memberikan penjelasan yang masuk akal sehingga pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh aparat perpajakan, perusahaan itu dapat memberikan penjelasan dengan cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ataupun lain sebagainya. Nah, sedangkan kewajiban yang terkait PPh 21 sendiri itu tidak hanya mengenai perhitungan dan pemotongan pajaknya, tapi juga terkait waktu penyetoran dan pelaporan SPT-nya. Dan mengenai pengaturan waktu tentang batas penyetoran dan pelaporan pajak itu diatur dalam pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80 garing PMK 03 tahun 2010. Dan sedangkan untuk PPh 21 itu penyetorannya paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jadi semisal penyetoran pajak untuk bulan Januari, maka batas penyetorannya adalah pada tanggal 10 bulan Februari. Dan untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya, seorang
auditor perpajakan baik internal maupun eksternal itu harus memastikan bahwa data-data karyawan yang digunakan dalam perhitungan itu merupakan data terbaru atau up to date. Dan selain itu, penetapan tarif PTKP yang digunakan serta pengisian SPT-nya itu akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat itu dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Dan sekarang kita masuk ke subbab pembahasan selanjutnya, yaitu audit atas pajak penghasilan pasal 23. Dan sebelum kita masuk ke subbab audit atas PPh 23, akan saya jelaskan sedikit dulu apa sih PPh 23 itu. Nah, PPh 23 itu PPh yang mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan PPh pasal 21. Dan audit atas PPh pasal 23 itu tuh atas penghasilan yang tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri dan atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Nah, tarif pajaknya itu sendiri adalah yang pertama, dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen ataupun bunga, royalti maupun hadiah, penghargaan atau bonus ataupun sejenis lainnya yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Lalu dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto apabila atas sewa maupun penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud atau diatur dalam pasal 4 ayat 2. Lalu, tarif sebesar 2% juga dikenakan kepada atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam PPh 21. Dan ada catatan khusus, apabila dalam hal ini wajib pajak tidak memiliki NPWP atau nomor wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika transaksi ini mencantumkan NPWP-nya. Akan tetapi, ada juga nih penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk dalam objek PPh pasal 23. Yang pertama yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu ada juga dividen yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C.
Lalu ada juga bagian laba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Lalu juga ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir yang bukan merupakan objek pajak 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang tentunya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dan sebagai pihak pemotong, wajib pajak itu harus memberikan bukti yang cukup sesuai dengan objek pemotongannya dan menyerahkan kepada wajib pajak yang dipotong. Nah, penyetoran PPh pasal 23 ini oleh pemotong pajak itu harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan untuk pelaporannya paling lama itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan sebagai pihak yang dipungut PPh 23, wajib pajak itu tuh harus mendapatkan bukti pungut dari pemungut yang akan digunakan sebagai bukti saat mengkreditkan pajak terutang, terutama itu pada saat dibuatnya laporan pajak pada saat akhir tahun. Dan untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak yang tertera pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan PPh 23, perusahaan itu tuh harus melakukan penyetaraan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya itu tuh dibuat dalam rekening-rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena hal itu tuh sangat bermanfaat dalam menyelaraskan hubungan antara SPT masa PPh 23 dengan laporan rugi interim yang dibuat perusahaan. Dan jika terdapat perbedaan sebelum SPT masa dilaporkan itu tuh harus dicari penyebabnya. Apakah pemotongan pajak dilakukan pada saat pengakuan prepaid expenses atau terdapat pengakuan provisi biaya yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Dan atas perbedaan ini tuh harus disiapkan data-data yang valid dan penjelasan-penjelasan yang logis dan masuk akal. Sehingga itu pada saat terjadinya pemeriksaan masalah ini, perusahaan itu sudah memiliki data dan alasan yang kuat dan memadai untuk disampaikan kepada petugas pajak yang melakukan pemeriksaan. Dan sekarang kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu audit atas pajak penghasilan pasal 25. Apa sih arti dari pajak PPh 25 itu sendiri? Nah, PPh 25 itu sendiri adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak yang berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak atau SPT penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yaitu yang pertama A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPh 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Lalu pengurang selanjutnya adalah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 24 yang dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. Nah, 12 yang dimaksud di sini adalah masa periode apabila dia itu setahun.
Lalu selanjutnya ada juga besaran angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum tahun pemberitahuan pajak penghasilan yang disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan itu tuh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Jadi misalnya nih angsuran pajak tahun 2020 periode Januari itu biasanya besarnya itu masih sama dengan angsuran pajak tahun sebelumnya pada bulan Desember. Lalu selanjutnya apabila dalam tahun pajak itu diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak itu dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa Direktur Jenderal Pajak itu berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dengan hal-hal tertentu sebagai berikut. Yang pertama, apabila wajib pajak itu berhak atas kompensasi kerugian. Lalu yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Dan selanjutnya, apabila surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu itu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Lalu ada juga apabila wajib pajak diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Dan apabila wajib pajak itu membetulkan sendiri SPT pemberitahuan pajak penghasilannya yang mengakibatkan angsuran bulanannya itu tuh lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Lalu, poin kelima yang kelanjutan dari BPH 23 itu tadi adalah Menteri Keuangan itu menetapkan perhitungan besaran angsuran pajak bagi yang pertama wajib pajak baru, lalu yang kedua bank, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, wajib pajak, masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang harus membuat laporan keuangan berkala. Dan ada juga wajib pajak orang pribadi di mana pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi yaitu 0,75% dari peredaran brutonya. Lalu yang bisa sebagai pengurang selanjutnya adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah berusia 21 tahun. Yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan poin terakhir yang disampaikan yaitu ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2010. Penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 berikutnya. Dan SPP atas setoran tersebut itu harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah ditentukan pada buku besarnya. Dan pengkreditan PPh 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun itu harus didukung atau dilampiri dengan SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Dan adapun program audit untuk PPh pasal 25 sendiri itu tuh sebagai berikut.
Biasanya auditor itu dapat memberikan kuesioner ataupun langkah kerja untuk auditor itu sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan angsuran PPh 25-nya itu adalah jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit-kredit pajak dibagi 12 pada SPT tahunan periode sebelumnya. Nah, langkah kerjanya untuk auditnya adalah auditor itu harus memeriksa perhitungan PPh 25-nya dari SPT tahun sebelumnya. Apakah sudah memperhitungkan semua pajak yang bisa dikreditkan dan apakah telah dihitung dengan benar? Jangan sampai ada kesalahan hitung yang dapat merugikan perusahaan. Lalu program audit yang selanjutnya yaitu PPh 25 itu kan harus sudah disetor tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, seorang auditor itu harus memeriksa besarnya pajak PPh 25 yang harus disetor dan tanggal penyetorannya pada SSP PPh 25 itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program audit selanjutnya, auditor biasanya itu kan ada uang muka PPh 25 pada buku besar. Nah, itu tuh harus sama dengan total nilai SSP pasal PPh 25 yang dimiliki perusahaan. Dan auditor itu harus memeriksa apakah jumlah lembar SSP PPh 25 itu dan akumulasi nilainya pada masa tertentu dibandingkan dengan saldo uang muka PPh 25 di buku besar pada masa yang sama. Apakah muncul selisih ataukah tidak? Dan selanjutnya langkahnya program audit PPh 25 yaitu seluruh PPh yang disetorkan itu dapat dikreditkan terhadap pajak terutang akhir tahun dalam menentukan besarnya pajak terutang. Nah, auditor itu diharuskan memeriksa catatan PPh 25 dan bukti setornya dan kemudian bandingkan dengan perhitungan pajak terutang akhir tahun pada SPT tahunannya. Dan langkah terakhir pada program audit PPh 25 itu auditor itu tuh harus memeriksa pengkreditan PPh 25-nya pada SPT tahunan dan kemudian membandingkan dengan jumlah lembar dan nilai SSP-nya PPh 25 itu untuk tahun yang sama. Apakah terdapat selisih atau perbedaan yang bisa menimbulkan pertanyaan nantinya untuk perusahaan tersebut. Dan sekarang kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu subbab mengenai audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau yang kali ini biasa kita sebut dengan BKP dan atau jasa kena pajak disingkat dengan JKP yang diserahkan seperti yang diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang tahun 2019 nomor 42 tentang PPN. Dan siapa sih yang biasanya kena PPN itu? Yang pertama yaitu pengusaha. Nah, pengusaha yang seperti apa? Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu juga pengusaha yang mengimpor barang-barang yang terkena pajak PPN atau pertambahan nilai. Lalu ada juga pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Ataupun bahkan pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar pabean
di daerah pabean itu juga termasuk terkena pajak pertambahan nilai. Dan selain itu juga pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu juga ada ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan selain itu juga ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Akan tetapi, hal-hal tersebut dikecualikan untuk pengusaha kecil yang batasannya itu ditentukan oleh Menteri Keuangan, di mana ia itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selain itu, teman-teman juga perlu tahu bahwa UU PPN itu tuh juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan beberapa barang jasa kena pajak atau jasa kena pajak. Beberapa contohnya nih ya teman-teman, seperti kelompok barang hasil pertambangan, hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu ada juga jasa-jasa yang tidak dikenai pajak itu tuh contohnya tuh seperti jasa kesehatan, pelayanan medis, pelayanan sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Dan teman-teman detailnya bisa dibaca melalui sumber-sumber tertentu seperti bisa dari peraturan perundangan yang berlaku atau buku IPK Bayangkara atau mungkin bisa dari Google. Dan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu tuh wajib pajak itu wajib menerbitkan faktur pajak untuk tiap transaksi. Di mana transaksinya itu tuh bisa terdiri dari penyerahan barang kena pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf A atau pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maupun penyerahan jasa kena pajak atau ekspor jasa dan barang kena pajak yang semuanya diatur dalam pasal 4. Dan perlu teman-teman ketahui, apabila dalam suatu masa pajak keluaran itu tuh lebih besar daripada pajak masukan suatu perusahaan, maka selisihnya itu tuh merupakan kewajiban pajak pertambahan nilai yang harus disetor pengusaha kena pajak. Dan memaksimalkan pengkreditan pajak masukan dan meminimalkan arus kas keluar untuk penyetoran PPN itu tuh juga dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak. Penundaan itu tuh dapat dilakukan untuk penjualan yang belum diterima pembayarannya dengan menunda pengakuan penjualannya sampai akhir bulan berikutnya. Dan untuk program audit PPN itu ada beberapa langkah audit nih yang bisa dilakukan. Ini saya berikan beberapa contoh ya teman-teman. Seperti biasanya auditor itu memeriksa daftar transaksi pembelian maupun penjualan dan dihubungkan dengan faktur pajak yang diterima atau diterbitkan. Lalu setelah itu juga biasanya auditor itu tuh juga harus memeriksa buku besar PPN masukan dan PPN keluaran dan dibandingkan dengan pengkreditan PPN masukan pada SPT masa PPN pada masa yang sama. Nah, demikian ya teman-teman penjelasan singkat mengenai beberapa subbahasan, yaitu tadi kan ada mengenai meminimalkan taxable revenue, memaksimalkan deductible expenses, lalu juga ada audit atas pajak penghasilan 21, 23, 25, dan audit atas kewajiban PPN. Nah, semoga
sedikit penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih.